Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 jurusan Teknik Sipil Prodi D3 semester 4 Politeknik Negeri Manado akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik yaitu diagram Pareto, terkhususnya pada mata kuliah Quality Management System atau bisa disingkat QMS, di bawah bimbingan dosen Mem Esther Ditawanei dan Mem Deike Mandang. Sebelum masuk ke topik pembahasan, alangkah baiknya kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri yaitu Rian Syahputra Razak. Perkenalkan, nama saya Yohanes Sondag. Ya, perkenalkan, nama saya Nathan Wahidi. Perkenalkan, nama saya Sabrina Ivona Pusungla. Saya dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya dari kelompok 5. Sedikit dan sebab tidak penting yang banyak. Dalam banyak hal, kebanyakan rusak dan biaya yang timbul didapat dari sejumlah kecil dari sebab. Langkah-langkah cara membuat diagram Pareto. Langkah pertama, tentukan macam masalah yang akan diteliti, misalnya item rusak, kejadian kecelakaan, tetapkan data apa yang diperlukan, dan bagaimana cara mengklasifikasi, misalnya rusak berdasarkan tipe, lokasi, proses, mesin pekerja, dan metode item yang jarang muncul, diringkas dalam judul, dan lain-lain. Lalu tetapkan metode pengumpulan data dan periodenya. Langkah kedua, rencanakan lembaran catatan data yang mendaftar semua item dengan menyediakan ruang untuk jumlah total. Langkah ketiga, isi lembaran catatan dan hitung jumlah total. Dan langkah keempat, buat lembaran data diagram Pareto yang mendaftar semua item. Langkah kelima, aturan item dalam urutan jumlah dan isilah lembaran data. Item lain-lain harus diletakkan pada garis terakhir. Langkah keenam, gambar dua sumbu dan sebuah sumbu horizontal. 1. Sumbu vertikal. Tandailah sumbu vertikal kiri dengan skala dari 0% sampai total seluruhnya, dan sumbu vertikal kanan dengan skala dari 0% sampai 100%. Kedua, sumbu horizontal. Bagilah sumbu ini dengan jumlah interval sampai jumlah item yang diklasifikasikan. Langkah ketujuh, buat diagram balok. Langkah ke-8, gambar kurva kumulatif atau kurva Pareto. Tandai nilai kumulatif di atas interval kanan dari setiap item, dan hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Selanjutnya, langkah ke-9, tulis item-item yang diperlukan pada diagram. Yang pertama, item yang berhubungan dengan diagram seperti judul, kuantitas sebenarnya, dan unit. Kedua, item yang berhubungan dengan data bisa saja berupa periode, tempat penelitian, dan jumlah data. Ada dua tipe diagram Pareto. Yang pertama, diagram Pareto berdasarkan gejala. Yang kedua, diagram Pareto berdasarkan penyebab. Diagram Pareto berdasarkan gejala berhubungan dengan hasil yang tidak diinginkan dalam proses, digunakan untuk menemukan masalah utama timbulnya permasalahan, antara lain yaitu mutu, biaya, pengiriman, dan keselamatan. Permasalahan dalam mutu yaitu rusak, salah, gagal, keluhan, item yang kembali, dan perbaikan. Permasalahan dalam biaya, jumlah kerugian dan pengeluaran. Permasalahan dalam pengiriman, kekurangan persediaan dan kesalahan pembayaran. Permasalahan dalam keselamatan, kecelakaan, kesalahan, dan hancur. Diagram Pareto berdasarkan penyebab. Berhubungan dengan sebab dalam proses, digunakan untuk mencari sebab utama timbulnya permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu operator, mesin, bahan baku, metode operasi. Permasalahan dalam operator yaitu shift, grup, umur, pengalaman, keahlian, individu perorangan. Permasalahan dalam mesin, peralatan, organisasi, model, dan alat ukur. Permasalahan dalam bahan baku
yaitu pembuat, pabrik, lot, dan macam-macam. Permasalahan dalam metode operasi yaitu perintah dan pengaturan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat diagram Pareto. Yang pertama, teliti macam-macam klasifikasi dan buat bermacam-macam diagram Pareto. Yang kedua, tidak diizinkan bahwa judul lain-lain menyatakan persentase yang tinggi. 3. Bila biaya masuk ke dalam data, sangat baik menggambar diagram Pareto dengan sumbu vertikal menunjukkan pemakaian biaya.